Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang baik hatinya, yang rajin menabung dan juga tidak sombong, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyimak konten YouTube saya ini ya. Dan saya sebelumnya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk kita sama-sama belajar dan untuk sama-sama kita mengambil manfaat serta untuk wawasan ya. Dan video YouTube ini dibuat untuk umum ya, dan siapapun boleh belajar di sini. Namun jangan pernah lupakan juga kita harus belajar juga. Artinya itu belajar dengan guru di dunia nyata atau di alam nyata, karena YouTube ini kan alam maya atau alam online ya, dunia kecanggihan teknologi, dunia kekinian. Namun kekinian kita ini kita barengi juga dengan belajar atau berguru langsung di alam nyata. Jadi kalau bagi yang belum bergabung di majelis-majelis taklim gitu kan, maka dianjurkan untuk belajar di majelis taklim dan memiliki guru. Jadi YouTube ini sebagai tambahan saja atau sebagai penunjang saja gitu. Ibaratnya kalau dulu kita kan suka ke perpustakaan atau ke Gramedia baca-baca buku gitu kan. Sekarang kan yang peminat baca-baca buku kalau nggak ada tujuan itu sudah jarang. Jadi lebih beralih kepada online kan. Nah, jadi kalau udah ke online ini kan berarti udah perkembangan zaman tuh udah canggih gitu kan. Nah, makanya sebagai pengganti buku itu adalah YouTube gitu. Saya baca buku, saya berguru dan saya share di sini gitu ya. Intinya kita sama-sama belajar. Nah, tema kali ini judulnya adalah tentang hidayah. Jadi pentingnya kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memohon apapun, utamakan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita memohon ampunan ya. Jadi ada berdoa itu kan kita selain mengucapkan ta'ud atau bismillah atau sholawat nabi, kita memohon ampun agar doa-doa kita mudah dikabulkan Allah kan, bersihkan dosa dulu gitu, mohon ampun dulu. Nah, itu selanjutnya itu adalah memohon hidayah, baru berdoa minta yang lain-lain gitu. Dan di sini ada dasarnya juga ya dalam dalil Al-Qur'an surat An-Naml ayat 19 gitu kan. Itu adalah doa baginda Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nah, beliau itu adalah yang kita ketahui seorang nabi yang kaya raya, yang banyak harta bendanya yang berlimpah gitu kan. Intinya seorang nabi yang kaya raya. Yang kaya raya pun seorang nabi pula ya kan, berdoanya itu memohon hidayah. Ya walaupun dalam ayatnya itu Robi Auji nih gitu kan, maksudnya ya Allah saya memohon ilham, memohon petunjuk gitu kan, agar saya bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku gitu. Nah, walaupun ilham itu kan dalam ayatnya, namun bisa kita terjemahkan atau kita maknai sebagai hidayah juga, karena itu kan suatu petunjuk itu hidayah gitu. Ilham, petunjuk atau hidayah itu sama maknanya gitu, ada persamaannya. Jadi intinya kita bisa belajar dari beliau gitu kan, bahwa seorang yang kaya raya saja
didoakannya itu, yang dimohonkannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidayah gitu loh, bukan kekayaan, bukan harta benda gitu. Masa kita nggak meniru kebaikan beliau gitu kan, apalagi itu yang sudah jelas-jelas tercantum dalam Al-Qur'an gitu. Jadi memohon hidayah itu sangat penting. Walaupun semua manusia di muka bumi ini telah Allah berikan hidayah, mulai kita sejak ngagubrag ke alam dunia atau sejak dilahirkan ke alam dunia ini, Allah telah memberikan kita hidayah, yaitu hidayah naluriah. Hidayah naluriah kepada bayi yaitu bisa merasakan atau bisa mengetahui tentang susu ibunya, tentang air susu ibunya ya. Kalau misalkan ada tangan atau benda yang masuk, pasti dia mau ngisap-ngisap gitu, karena yang bayi tahu itu adalah sesuatu yang masuk itu adalah air susu ibunya gitu. Itu namanya hidayah naluriah atau hidayah alami, hidayah bawaan yang Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia gitu, ataupun binatang atau apapun gitu kan. Tapi kan kita ngebahas manusia ya. Jadi hidayah bawaan alami pada umumnya, dari fase ke fase itu Allah berikan hidayah gitu. Jadi namanya hidayah naluriah. Seperti bayi, hidayahnya itu tentang ASI, terus tentang mau BAB, mau pipis, maaf ya, terus misalkan haus, lapar gitu kan, dengan tangisan, itu pun hidayah gitu. Jadi kalau dia merasakan haus ataupun lapar pasti nangis karena belum bisa ngomong, itu juga hidayah. Umur misalkan dari 2 bulan ke 4 bulan bisa tengkurap, itu juga hidayah. Terus misalkan umur 6 bulan sampai 8 bulan bisa duduk, itu juga hidayah naluriah. Jadi hidayah naluriah itu adalah tentang psikologis kejiwaan manusia pada umumnya. Jadi secara umum diberikan hidayah seperti itu gitu. Misalkan usia 9 bulan sampai 1 tahun bisa berdiri. Usia misalkan 1 tahun, 2 tahun bisa ngomongnya itu udah mulai seperti orang dewasa walaupun cadel-cadel gitu kan. Ada juga hidayah keilmuan, hidayah naluriah keilmuan. Umur 2 tahun sampai 5 tahun sudah bisa belajar misalkan membaca huruf hijaiyah gitu ya. Namun itu memang kecerdasan manusia itu beda-beda. Ada yang 2 tahun sudah bisa baca hijaiyah, sudah hafal gitu kan. Nah seperti anak saya juga dulu umur 2 tahun walaupun belum ngomongnya itu, tapi sudah hafal huruf hijaiyah gitu, sudah hafal bahasa Inggris gitu. Udah gede malah jadi ke K-pop. Nah itu energi negatif namanya. Bercanda ya, itu hanya selingan saja. Nah terus ada juga yang hafal Al-Quran gitu kan, umur usia 2 tahun sampai 5 tahun itu sudah ada yang hafal Al-Quran. Nah itu adalah hidayah naluriah yang istimewa atau spesial gitu. Nah sekarang sudah besar gitu kan. Nah seperti seusia sekarang ini seperti kita gitu kan, hidayah naluriah kita memang dalam hal keilmuan itu kita bisa sendiri mencari guru untuk ke majelis taklim gitu kan, belajar di majelis taklim gitu. Namun secara hidayah yang benar-benar spesial itu, yang istimewa, jika dari umur sekian atau sampai umur misalkan taruhlah 30 sampai 50 kita itu masih belum bisa berbenah jiwa gitu kan. Nah hidayah itu perlu dimohonkan dan perlu kita pancing, perlu kita jemput gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi hidayah naluriah memang ada, kita tetap sebagai seorang manusia wajib mencari ilmu. Namun kalau udah usia segini belum tahu tentang spiritual atau masih buta hatinya tentang spiritual, nah itu kita perlu memohon hidayah. Kalau kita sering memohon hidayah, insya Allah nanti spiritualitas itu akan terbuka gitu, sehingga kita mendapatkan hidayah serta ingin berguru
tentang pelajaran batiniah gitu, atau ilmu tertinggi itu adalah ilmu tasawuf, atau gabung di majelis-majelis thoriqoh terdekat gitu ya. Karena memang dalam Al-Qur'an pun ada disebutkan barang siapa yang buta mata hatinya gitu kan di dunia, maka buta pula di akhirat gitu. Cuman saya lupa ayat secara rincinya, tapi itu kalau nggak salah surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 72 apa bukan ya, pokoknya ada di Al-Quran. Jadi barang siapa yang buta di dunia gitu kan, maksudnya tentang hati, tentang ilmu. Nah karena ini spiritualitas, karena saya bahas maknawinya itu tentang spiritualitas, karena dalam Al-Quran ada makna syariat, ada makna thoriqoh, makna hakikat, ada juga makna makrifat gitu, ada juga makna yang tentang psikologisnya juga. Jadi lengkap bagi yang mau dan merenungkan dan mau menggali maknanya ya. Nah, jadi intinya pentingnya memohon hidayah itu jika kita secara hidayah naluriah itu diberikan hidayah yang biasa-biasa saja gitu karena kita belum ingin tafakur, tapi kalau kita terus-terusan memohon hidayah kepada Allah, maka jalan spiritual itu akan terbuka dengan sendirinya, sehingga kita yang tadinya tidak mengerti itu akan timbul hidayah untuk mencari seorang guru yang mursyid gitu. Karena itu adalah beliau-beliau itu adalah orang yang akan mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah sejak di dunia gitu kan ya. Kalau di akhirat ya sudah pasti gitu. Kalau orang yang di dunianya sudah bisa kembali kepada Allah, insya Allah di akhirat pun kembali dan bisa memandang Allah. Itulah kenikmatan tertinggi ya. Jadi ya cukup sekian, mudah-mudahan bisa difahami karena hal ini nih sangat luas ya pembahasannya, tapi yang umum saja saya bahas gitu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Waktunya sudah lebih dari 11 menit. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya ya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.